warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Laude Nasar, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, di video kali ini saya dan teman-teman kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang sejarah perkembangan statistika induktif. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Iga Mawarni Alam dengan NIM 4134210027. Ada Sulastri Abuba dengan NIM 4134210035. Ada Ramla Muhammad dengan NIM 4134210049. Sejarah perkembangan statistika induktif. Awal perkembangan statistika induktif terjadi pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 dengan Carl-Pearson 1857 sampai 1936 sebagai pelapornya. Pada abad 19, Carl-Pearson menerapkan statistika pada biologi untuk masalah hereditas dan proses evolusi biologi yang diterbitkan dalam jurnal Biometrika. Dari tahun 1893 sampai 1912, Carl-Pearson telah menulis 8 paper yang berjudul Kontribusi Matematika ke Teori Evolusi yang berbasiskan analisis regresi dan koefisien korelasi. Pearson menciptakan istilah standard deviation. Pada tahun 1900, Carl-Pearson menemukan uji Q kuadrat untuk tabel X kontingen dua arah. Dalam menarik kesimpulan tentang korelasi dan uji Q kuadrat, Pearson menggunakan sampel besar N besar dari 1000. Sebelum tahun 1912, sedikit sekali penemuan di bidang pengujian hipotesis sampai akhirnya W.S. Gosset 1876 sampai 1937 memperkenalkan uji tes student untuk sampel kecil. Gosset adalah seorang mahasiswa dari Carl-Pearson. Pada awalnya adalah seorang ahli kimia yang bekerja di perusahaan Bir Guinness di Dublin. Baik, saya Ramla Muhammad akan melanjutkan materinya. Metode estimasi parameter populasi yang digunakan sebelum tahun 1912 adalah metode kuadrat terkecil yang dikemukakan oleh Gauss dan metode deviasi untuk mutlak terkecil yang dikemukakan oleh Laplace. Kedua metode ini digunakan untuk mengestimasi parameter dalam model linear. Kemudian, Carl-Pearson memperkenalkan metode momen untuk estimasi parameter pada tabel frekuensi. Statistika induktif mulai berkembang pesat setelah R.A. Fisher tahun 1890 sampai 1962 menulis paper yang berkembang sangat terkenal pada tahun 1992, yaitu On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics atau MALOW 1998. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 problem yang muncul pada redukasi data, yaitu spesifikasi dari jenis populasi, yaitu untuk matematis, yaitu populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahui. Estimasi yaitu pemilihan metode statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi. Sebaran yaitu sebaran statistik dari contoh atau sampel. Tulisan tersebut memperkenalkan suatu metode yang terkenal dengan nama maksimum. Likelihood yang digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis. Pada tahun 1925, terbit buku Statistical Methods for Research Workers, karangan Fisher yang berisi rancangan percobaan dan analisis varians di bidang biologi. Pada era Fisher, seorang pemikir Rusia, Georgy Neyman, tahun 1894 sampai 1981 juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Pada tulisan Fisher tahun 1915 mengemukakan representasi geometrik data P-ubah ganda 2 atau bivariat untuk menurunkan distribusi sampling bersama dari penduga matriks varian covariance. Pada tahun 1928, Wishart menggunakan metode yang sama untuk menurunkan distribusi bersama dari penduga matriks varians covariance. Untuk sebaran normal pada
normal ganda yaitu multivariat normal yang akhirnya populer dengan distribusi Wishart. Pada tahun 1936, Fisher membuka area baru penelitian yang disebut fungsi diskriminan, yang pada awalnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli antropologi, yaitu untuk menemukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tengkorak yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Sulastri Abuba akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Kalyapudi Radha Krishna Rao 1920 adalah mahasiswa bimbingan dari Fisher. Rao bekerja di Museum Antropologi sambil menyelesaikan PhD pada tahun 1948. Tahun 1946, Rao mengembangkan fungsi diskriminan linear Fisher untuk klasifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao pada tahun 1945 dan Blackwell pada tahun 1947. Salah satu buku karangan Rao yang terkenal adalah Linear Statistical Inference yang telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Prasanta Chandra Mahalanobis pada tahun 1893 hingga 1972 juga berkontribusi dalam mengembangkan analisis peubah ganda. Salah satu kontribusinya yang besar adalah jarak Mahalanobis, yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Mahalanobis adalah juga pendiri jurnal statistik India yang sangat terkenal bernama Sankhya. Pada tahun 1931, Hotelling memperkenalkan statistik T kuadrat yang merupakan generalisasi dari statistik T-Staden untuk menguji hipotesis nilai tengah pada data peubah ganda. Distribusi tak nol dari T kuadrat adalah sama dengan Mahalanobis distance yang mempunyai tujuan berbeda, ditemukan oleh Bose dan Roy pada tahun 1938. Seperti telah disebutkan bahwa aliran yang dianut Carl-Pearson, Gosset, dan Ronald Fisher mendasarkan kesimpulan pada jenis sebaran dari populasi sehingga dikenal dengan metode parametrik. Kemudian pada tahun 1945, Frank Wilcoxon memperkenalkan metode statistik non-parametrik yang bebas dari sebaran populasi yang sekarang dikenal dengan uji tanda peringkat. Pada pertengahan tahun 1970, Evron memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dari sebaran yang tidak diketahui bentuknya. Bootstrapping ini merupakan teknik modifikasi dari jackknife yang diperkenalkan oleh Quinelli pada tahun 1948. Berhubung metode ini pada awalnya tidak membobotkan model peluang, tetapi berbasis pada data, bootstrap dikenal sebagai data-driven approach pada dekade 80-an. Perkembangan metode non-parametrik ini mulai sering digunakan seperti pada regresi non-parametrik, estimasi distribusi dengan kernel, dan neural network. Dari kelompok 4, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.